Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alanatahu wa sirrah. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alanatahu wa sirrah. Wa habib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, yang masih terpaut hatinya di rumah Allah, Masjid As-Salihin, kita masih bersama surah Al-Qari'ah, halaman 380, pedoman hidup dan hukum hakam. Seperti yang sudah dibincang sebelum ini, surah Al-Qari'ah 11 ayat pendek ya. Di antara hukum hakam yang dapat disimpulkan antara lain, pertama, peristiwa hari kiamat mengandungi malapetaka yang ngeri dan dahsyat, sangat menakutkan. Huru-hara yang timbul menggugah rasa takut yang amat sangat menggegarkan hati dan dentuman yang memekakkan telinga. Hakikat sebenar tidak diketahui karena ia merupakan malapetaka yang tidak mampu digambarkan oleh akal sesiapapun. Kita dah sebut sebelum ini, satu hari Aisyah pernah bersama Rasulullah SAW, lalu istri yang disayangi menangis. Dalam riwayat katanya tangisannya, tetesan air matanya membasahi muka Rasulullah SAW ketika Rasulullah berada di haribaan Aisyah. Lalu Aisyah menangis. Tetesan air matanya membasahi pipi ataupun muka Rasulullah SAW. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa menangis? Kata Aisyah, saya teringat hari kiamat. Lalu ditanyanya, adakah suami akan ingat istrinya nanti di sana? Adakah ketua keluarga akan ingat ahli keluarganya di sana? Jadi pertanyaan Aisyah ini mewakili pertanyaan kita, mewakili pertanyaan umat Islam sepanjang sejarah dunia ini. Cobalah pikir-pikir, tengoklah muka istri, tengoklah muka suami. Adakah istriku ini akan selamat nanti di sana? Adakah suamiku akan selamat nanti di sana? Adakah kami akan selamat nanti di sana? Itu yang ditanya oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Fahal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamah, katanya. Adakah kakanda akan ingat adinda nanti di sana? Adakah suami akan ingat istri kesayangannya di sana? Kata Rasulullah SAW, subhanallah ya, dalam satu riwayat mengatakan, amma fi salasati mawatin fala. Amma fi salasati mawatina fala. Ada dalam 3 kondisi tidak ada ingat orang lain di sana. Fala yazkuru ahadan. Tidak ada yang ingat di sana. Cuma dikatakan di sini hakikat sebenarnya tidak diketahui
karena ia merupakan malapetaka yang tidak mampu digambarkan oleh akal siapapun. Jadi kata Rasulullah, pertama kondisinya indal mizan. Itulah yang dibincangkan dalam surah Al-Qari'ah ini. Ketika ditimbang amal. Kita teringat dulu cerita seorang sahabat baik, sahabat masjid, sahabat Al-Quran, sahabat ilmu yang bertugas di Selangor ya. Ketika istrinya meninggal, ada kawan datang melawat, ditengoknya si suami macam biasa saja. Lalu sahabat datang melawat bertanya, suami ini datuk ya, datuk tak menangis istri datuk meninggal? Kenapa saya menangis? Dia ahlul jannah katanya. Saya tidak risau. Di mana datuk tahu dia tu ahlul jannah? Pagi Quran, petang Quran, siang Quran, malam Quran. Itulah ahlul jannah katanya. Nah. Bagaimana kalau dengan keluarga kita yang pagi handset, petang handset? Nah, macam mana? La haula wala quwwata illa billah. Pernahkah ahli keluarga pegang Quran? Adakah duduk dengan Al-Quran di rumah? Datuk tak menangis. Kenapa saya menangis? Istri saya ini ahlul jannah. Istri saya ahlul jannah. Ceritanya lagi, ditambahnya lagi, sejak kami kawin tidak pernah tinggal puasa Senin Kamis katanya. Sejak kawin tidak pernah tinggal puasa Senin Kamis, kecuali katanya 1 atau 2 kali saja, ada disebut dalam ceritanya tuh. Kemudian dulu masa hamba tinggal di Selangor, kemana datuk pergi dengar ceramah, datin ikut. Subhanallah, subhanallah. Nak tengok di internet, ada nama surahnya Surah Ar-Raudhah Section 3 Bandar Baru Bangi. Di sanalah dia datuk ini jadi muadzin. Dia datuk, dia jadi muadzin. Sampai sekarang masih jadi muadzin. Alhamdulillah. Baiklah ya. Bagaimanapun akal tidak dapat menggambarkan macam mana hebatnya hari kiamat ini katanya. Jadi satu kondisi tadi yang dikatakan oleh Rasulullah ketika mizan. Ini yang dibincang dalam surah Zalzalah ini. Bagaimana akal dapat menentukannya, sedangkan hari kiamat itu sendiri lebih hebat dari ketentuan akal manusia. Tidak dapat dijangkau. Tidak dapat dijangkau macam mana. Macam dalam surah Takwir tuh, laut jadi api. Itu di awal hari kiamat tuh. Wa izal biharu sujjarat. Laut ini jadi api karena hebatnya ledakan hari kiamat tuh. Dalam ini seolah-olah Allah SWT menyatakan kegemparan dunia itu hanyalah bagaikan berada di pinggiran peristiwa hari kiamat. Apapun peristiwa yang ada di dunia ini, macam tsunami di Aceh, tsunami di Jepun, gunung meletus di sana di sini, itu masih dikira pinggiran peristiwa itu. Seolah-olah ianya bukan satu kegemparan pun. Manakala api di dunia ini juga pinggiran api neraka, karena kemarin dah disebut api yang ada di dunia ini 1/100 api neraka itu. Seolah-olah api yang ada di dunia ini katanya bukan api pun katanya. Itu cerita api ya. Dilihat pula kepada tempoh di sana, tempoh proses hari kiamat itu. Dalam hadis, dalam ayat Quran digabungkan beberapa ayat dalam surah Sajadah, dalam surah Ma'arij mengatakan proses di sana itu 50.000 tahun. Karena pertanyaan itu akan ditanya semuanya. Rumah tak baca Quran kah? Tak ada. Kenapa? Ayah tak baca Quran, mak tak baca Quran. Akan ditanya, kenapa ayah tak baca Quran? Ayahku dulu tak ajar aku baca Quran. Tanya lagi ayahnya, tanya lagi ayahnya. Panjang ceritanya tuh. Ini merupakan suatu peringatan dan berita gerun yang tidak ada tolok bandingnya.
Kata Muqatil ini salah satu ahli tafsir ya. Kata Muqatil rahimahullah, sesungguhnya surah ini memberi ancaman terhadap musuh-musuh Allah dengan azab. Adapun para aulianya, kekasih Allah, mereka menikmati ketentraman hati menghadapinya. Kekasih Allah tak masalah. Tengok ayat dalam surah Yunus tentang kekasih Allah, tidak masalah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih Allah tidak gentar, tidak takut. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Halaman 216 ayat 62 di atas sekali. Boleh kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Halaman 216 ayat 62, 63, 64. 62, 63, 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma tawallana wa tawalla umurana ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami ini semua kekasih-Mu ya Allah. Uruskanlah semua perihal kami ya Allah. Doa yang kita baca tuh wa tawallani fi man tawallait, itu maksudnya tuh agar kita ini termasuk kekasih Allah, agar Allah menjaga hidup mati kita ini. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, itu maksudnya. Allahumma tawallana fi man tawallait. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Allahumma rzuqnal fawzal azim. Sebelum ini sudah disebut, bila jumpa ayat al-fawzul azim minta selajur. Ya Allah, kasih kami al-fawzul azim. Allahumma rzuqnal fawzal azim. Ala inna awliya Allah, ingatlah, ketahuilah, awliya Allah itu, kekasih Allah itu, mereka tidak ada takut, tidak ada gentar di sana. Dan di dunia juga, bukan di sana saja, di dunia juga. Mereka itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini definisi aulia Allah, ini definisi waliullah dalam Al-Quran. Siapa mereka? Orangnya beriman dan ahli takwa. Beriman, ahli takwa. Ahli takwa itu apa? Menjaga pantang larang yang ditentukan Allah. Yang dilarang dia jauhi. Yang makruh kalau boleh dia jauhi. Yang wajib, wajib dibuatnya. Yang sunat ada kalanya wajib bagi dia. Tahajud itu wajib bagi dia. Quran itu wajib bagi dia. Zikir itu wajib bagi dia. Menghadiri panggilan azan, memenuhi panggilan azan baginya wajib. Kalau dia tak datang, sedihnya dia. Lahumul busyra, mereka mendapat busyra, berita gembira. Fil hayatid dunya, bila masuk masjid happy dia. Bila pegang Quran happy dia. Bila ada bangun untuk tahajud gembira dia, ya Allah. Terima kasihlah ya Allah. Alhamdulillah. Kemarin kita ada sebut hadisnya, alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Bila dia balik dari masjid, alhamdulillah. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan.
Bila dia baca Quran, mau dia pegang Quran, alhamdulillah. Alhamdulillahnya memenuhi timbangan. Tidak serupa dengan alhamdulillah orang lain. Setiap orang itu lain alhamdulillahnya. Lahumul busyra. Dia mendapat berita gembira. Fil hayatid dunya. Sejak dari dunia lagi dia ada happy dari dunia ada. Cuma dikatakan kemarin ada ulama mengatakan orang yang masuk jannah di akhirat itu mendapat jannah di dunia. Ahlul jannah di akhirat itu ahlul jannah di dunia. Selesai berbuat taat. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Mereka diberi berita gembira di kehidupan dunia dan di akhirat juga. La tabdila li kalimatillah. Ketetapan Allah itu muktamad, tidak dapat dipindah lagi. Begitulah realiti hidup. Dzalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang gemilang, yang agung, yang top. Jadi apa kita minta tadi? Allahumma rzuqnal fawzal azim. Dah sering disebut ya. Coba baca Allahumma rzuqna al-fawzal azim. Allahumma rzuqna al-fawzal azim. Allahumma rzuqna al-fawzal azim. Ya Allah, kurniailah kami kejayaan yang gemilang yang disebut dalam ayat ini. Subhanallah. Subhanallah. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat 61 berkenaan dengan mizan juga. Subhanallah. Tengok ayat 61. Sebelum ayat tadi ya, muka surat 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min misqali dzarratin fil ardi wala fis samaa wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Aman nabi ya Rabb. Wa ma takunu fi sya'an. Engkau berada dalam suatu keadaan, duduk di masjid contohnya. Wa ma tatlu minhu min Qur'an. Engkau baca Quran satu ayat dua ayat, baca suratul Qari'ah. Wala ta'maluna min amalin. Engkau buat apa-apa saja, balik dari sini nanti drive balik ke rumah. Sampai di rumah buat apa? Illa kunna 'alaikum syuhudan. Kami menyaksikan, kata Allah. Allah melihat orang duduk di masjid. Allah melihat orang duduk pegang Quran. Allah melihat orang itu drive balik ke rumahnya. Sampai di rumahnya dibuat apa? Istufiduna fih. Apa saja yang dilakukan orang itu, yang dikatakan orang itu. Ndak. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min misqali dzarrah. Ndak ada yang tidak diketahui Allah sebesar atom pun fil ardi wala fis sama wala asghar min zalik. Yang kecil dari atom pun kalau ada. Ada lagi benda yang kecil dari atom, yang kecil dari molekul. Wala akbar, atau yang besar daripada atom tadi. Illa fi kitabim mubin, tercatat dengan jelas dan terang pada sisi Allah di Lauh Mahfuz. Berapa dengan medsos satu hari, berapa dengan handset satu hari, ada di sana. Suaminya berapa, istrinya berapa, berapa kredit yang habis, berapa masa yang hangus, ada di sana. Subhanallah. Baiklah ya, kita lihat seterusnya. Ini merupakan suatu peringatan dan berita gerun yang tidak ada tolok bandingnya.
Kata Muqatil tadi rahimahullah, sesungguhnya surah ini memberi ancaman terhadap musuh-musuh Allah dengan azab. Adapun aulianya, itu kita sebut tadi dalam surah Yunus tadi halaman 216, aulianya kekasih Allah. Aulia itu artinya kekasih ya. Aulia itu artinya kekasih. Nah, kekasih Allah, mereka menikmati ketentraman hati menghadapinya, tidak ada masalah. La khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak takut, tidak gentar. Jadi tidak perlu dipikirkan di sana. Yang penting do the best di dunia ini, buat yang terbaik. Di sana Allah akan membuat yang lebih baik. Subhanallah, subhanallah. Kita dulu dah sering sorot ayat dalam surah Fussilat ya. Selain pada ayat surah Yunus ini, dulu surah Fussilat ini karena seringnya disorot di sini dan di tempat lain juga, patutnya sudah melekat di hati ya, bukan saja bertempat lagi ya, melekat. Tengok halaman Bismillahirrahmanirrahim, halaman 480. Dia memang saling berhubung kait dengan surah Yunus tadi. Ayat 30, 31, 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fussilat halaman 480 ayat 30, 31, 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Orang yang mengimani Allah sebagai Ar-Rabb, Rabbunallah, Allahu Rabbi, tahu dia Allah itu sebagai Rabb pentarbiyah, sumastaqamu, kemudian dia istiqamah, konsisten dia dengan keyakinannya ini, tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka akan didatangi malaikat. Waktu hidupnya, waktu nak matinya, bangunlah haji katanya, pergi sembahyang ke masjid, bangun haji tu, bangun hajah tu, bangunlah, tahajud dia, peganglah Quran, dipegangnya Quran. Itu kerja malaikat. Dan waktu orang itu akan meninggal dunia, di sini ceritanya la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan gentar. Wa absyiru bil jannah, gembiralah, surga sudah di tangan Anda. Jelas ayat ini, surga sudah di tangan Anda, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Lalu malaikat tadi menerangkan identiti mereka, nahnu awliyaukum, kami ini aulia kamu. Orang beriman itu aulia Allah, malaikat itu aulia kepada orang beriman. Aulia di sini artinya penjaga. Aulia di sini makna penjaga. Kalau orang beriman itu aulia Allah artinya kekasih Allah, yang dilindungi Allah, yang dijaga Allah. Nahnu awliyaukum, kami ini bukan lain juga sulnya, kami ini menjaga kamu fil hayatid dunya, sejak kamu di dunia lagi. Jadi orang tuh dengan malaikat sejak di dunia lagi, sejak dia hidup lagi. Wa fil akhirah, di akhirat juga. Tengok ya. Walakum fiha ma tashahi anfusukum, di surga nanti kamu akan mendapati apa yang kamu mahu. Walakum fiha ma tad'un, apa yang kamu pinta. Nuzulam min ghafurur rahim, sebagai limpah kurnia hadiah Allah yang Ghafur, yang Rahim. Ghafur, yang Rahim. Jadi manusia mukmin waliullah,
Malaikat wali kepada mukmin. Allah juga wali kepada mukmin. Tengok ayat 257 suratul Baqarah. Ayat 257 suratul Baqarah setelah ayat kursi ya, ayat kursi itu 255 256 la ikrah fiddin, 257 Allahu waliyul ladzina amanu. Tengok aman 43 salah sawu arba'in. Untung kalau ada Quran di tangannya. Untung kalau ada Quran di tangan. Kalau Quran tak mau pegang tangan, tak mau pegang Quran, mintalah kepada Allah, ya Allah, kasihlah tangan saya ini pegang Quran, ya Allah, supaya saya untung. Tengok ayat 257 halaman 43. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah tu wali kepada orang beriman. Ini mengenal status mukmin nih. Mukmin tu waliullah. Malaikat tu wali kepada si mukmin. Allah pula wali kepada si mukmin. Ini mengenal istilah, mengenal status. Orang beriman waliullah artinya yang dilindungi Allah. Malaikat tu wali kepada orang beriman artinya yang menolong, yang membantunya. Dibawanya bisikan-bisikan yang positif, dikasihnya semangat, dikasihnya motivasi. Nanti dijaganya pas nak meninggal, dijaganya dalam kubur, dijaganya di padang mahsyar. Dalam tafsir dikatakan diantaranya sampai ke surga. Allah waliyul ladzina amanu. Allah wali kepada orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Ini dia. Allah mengeluarkan orang beriman dari suasana yang gelap kepada cahaya yang terang benderang. Macam mana dia keluar? Tengok surah Ibrahim. Macam mana Allah mengeluarkan orang beriman dari suasana yang gelap kepada terang benderang? Lihat surah Ibrahim, awal surah halaman 255. Halaman 255 ayat 1 surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaik. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitabun, Al-Quran ini maksudnya, inilah kitabullah yang agung, yang hebat. Anzalnahu ilaik, Allah turunkan kepada Muhammad, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitab inilah yang akan mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju suasana yang terang benderang. Biizni rabbihim, biiznillah, dengan seizin Allah. Jadi yang datang ke masjid itu dipilih Allah, diizin Allah. Diizin Allah dia datang, dia subuh, datang dia zuhur, datang dia asar, maghrib, isya, datang dia. Allah izin dia. Allah suka sama dia. Jadi nak keluar daripada suasana yang gelap menuju suasana yang terang, Al-Quran. Quran dibaca di rumah tu, teranglah rumah tu. Quran tak ada, pelajarilah kenapa tak ada Quran di rumah tu. Di mana puncanya? What's wrong? Di mana silapnya? Ainal khalal, kata orang Arab. Di mana silapnya? Pelajarilah kenapa ahli keluarga tidak ada yang pegang Quran. Quran akan mengeluarkan orang daripada suasana yang gelap gelita menuju suasana yang terang benderang. Mudah-mudahan hati kita selalu diterangi dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bil Quran. Ya Allah, terangilah hati kami dengan Al-Quran.
Allah menawwir qulubana bil Quran. Ya Allah terangilah hati kami dengan Quran. Allah menawwir qulubana wa quluba ahlina bil Quran. Terangilah hati kami dan hati ahli keluarga kami dengan Al-Quran ya Allah. Allah masyrah sudurana bil Quran. Lapangkanlah dada kami dengan Al-Quran ya Allah. Wastur uyubana, tutupkanlah kecelaan kami. Waghfir dzunubana, ampunlah dosa kami. Wa yassir umurana likulli khair. Mudahkanlah semua kerja kami untuk menuju yang baik ya Allah ya mujibas sa'ilin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.